Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Mayanti, NIM A1C320046 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler B, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan gelombang bumi dengan menggunakan media online melalui page simulation. Adapun tujuan praktikum gelombang bumi ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan apa itu frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan antara tekanan dan sumber bunyi. Yang ketiga, dapat mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi. Yang keempat, dapat mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Sebelum itu, apa sih gelombang bunyi? Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal di mana arah rambatan dan getarannya sama. Gelombang bunyi ini adalah gelombang yang membutuhkan medium sebagai rambatannya. Misalnya, pada manusia, organ telinga merupakan medium dari sebuah bunyi, sehingga manusia bisa menerima bunyi. Sedangkan jika gelombang bunyi tersebut merambat di udara, maka udara adalah mediumnya. Dan jika gelombang bunyi tersebut merambat pada benda padat dan benda cair, maka benda padat dan benda cair tersebutlah mediumnya. Selanjutnya, kecepatan rambat gelombang bunyi dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan S. Dengan V adalah kecepatan rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan F adalah frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hertz. Selanjutnya, apa itu frekuensi dan amplitudo? Frekuensi adalah jumlah gelombang yang dihasilkan dengan satuan detik. Frekuensi juga merupakan tinggi rendahnya suatu nada. Sedangkan amplitudo adalah simpangan maksimum atau jarak maksimum pada suatu kesetimpangan. Kemudian kita akan mencari pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap gelombang yang ada pada layar. Pertama-tama kita ubah dulu frekuensinya menjadi 600 Hz. Nah, frekuensi 600 Hz ini dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan sangat banyak jika dibanding dengan 500 Hz tadi. Selanjutnya kita maksimumkan amplitudonya. Nah, pada amplitudo maksimum ini dapat kita lihat jelas pola gelombangnya. Warna hitam dan putihnya pun sangat jelas. Sedangkan tekanannya besar atau sangat kuat. Lalu kita coba jika amplitudonya sedang. Nah, dapat kita lihat jika amplitudonya sedang, pola gelombangnya jelas. Tetapi warna hitam dan putihnya sedikit pudar atau berkurang. Tekanannya juga berkurang dari yang amplitudonya maksimum tadi. Selanjutnya kita coba dengan amplitudo minimum. Nah, pada amplitudo minimum ini tidak ada pola gelombang dan tidak ada tekanan. Lalu bagaimana dengan bunyinya? Nah, pada amplitudo minimum ini tidak ada bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya kalau kita pakai amplitudo sedang. Coba kita dengarkan bunyinya. Nah, pada amplitudo sedang ini bunyinya cukup kuat. Lalu bagaimana dengan amplitudo maksimum? Pada amplitudo maksimum bunyinya sangat kuat. Selanjutnya kita coba jika frekuensinya 500 Hz. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan lebih sedikit dibanding yang 600 Hz tadi. Pada amplitudo maksimum,
Pada amplitude maksimum suaranya jelas dan tekanannya cukup kuat. Lalu kita coba lagi yang frekuensinya 300 Hz. Pada frekuensi 300 Hz ini dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan lebih sedikit dari frekuensi yang sebelumnya. Pola gelombangnya juga jelas dan tekanannya besar. Berdasarkan percobaan tadi dapat kita ketahui bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi atau jelas nada yang dihasilkan. Kemudian kita coba dengan menggunakan dua sumber interference. Nah, sebelumnya, interference adalah perpaduan dua gelombang pada medium yang sama. Bagaimana sih pengaruh jarak pada gelombang tersebut jika posisi orang atau pendengarnya kita pindahkan? Yang pertama, pada frekuensi 1000 Hz. Nah, pada frekuensi 1000 Hz ini kita letakkan orangnya di dekat suara. Nah, pada frekuensi 1000 Hz ini, jika pendengarnya kita letakkan dekat dengan suara, maka suara yang didengar sangat kuat. Lalu jika pendengarnya kita sedikit jauhkan, nah jika pendengarnya sedikit kita jauhkan, maka suara yang didengar sedikit berkurang. Nah, berdasarkan percobaan tadi, didapat bahwa semakin jauh pendengar dari sumber bunyi, maka bunyinya semakin mengecil. Kemudian, interference oleh pemantulan. Nah, kita coba yang 500 Hz dengan amplitudo maksimum. Di sini kita atur sudutnya menjadi 0 derajat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gelombang yang dihasilkan sangat banyak dan tidak ada pemantulan. Lalu kita coba dengan sudut yang 45 derajat. Nah, pada sudut 45 derajat ini, di sini ada sedikit terjadi pemantulan. Ini amplitudenya masih amplitudo maksimum. Selanjutnya bagaimana jika 90 derajat? Nah, jika 90 derajat, di sini sangat jelas terlihat adanya pemantulan. Berdasarkan percobaan tadi didapat bahwa makin besar sudut pada sudut tembok, maka pantulannya akan terlihat semakin jelas. Selanjutnya bagaimana jika amplitudonya minimum? Nah, jika amplitudonya minimum, dilihat bahwa pada sudut 0 derajat tidak menghasilkan gelombang. Dan jika pada sudut 45 juga tidak ada gelombang. Sehingga sebesar apapun sudutnya, jika amplitudonya minimum, maka tidak akan ada gelombang sama sekali. Selanjutnya kita coba dengarkan menggunakan varian tekanan udara. Nah, di sini pengaruh udara 1 atm dengan frekuensi 500 Hz. Amplitudenya sedang. Kita dengarkan suaranya. Nah, setelah mendengarkan suaranya, maka suara yang dihasilkan cukup jelas ketika udaranya di dalam box. Namun jika kita keluarkan udaranya,
Suara yang dihasilkan semakin menghilang. Baiklah, demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.